Halo sedulur Panji semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Oh ya, aktifkan juga tombol notifikasi dengan mengklik tombol berikut ini. Terima kasih dan salam Rames. Udah coy. Iya, aja dicoret-coret bangunannya. Kenapa ditahan? Ini mungkin teman-teman kita nggak apa-apa, jangan terbuka apa yang jenengan rasakan. Kalau belum merasakan, jangan sebelum merasakan baru seperti ini jenengan mendapatkan gambaran apa. Yuk sebelum dimejunisasi dari Mas ini aja. Yuk nanti Sih belum ada peka ya, cuman sekilas suara-suaranya kayak angin terus pokoknya suara-suaranya sih saya belum begitu peka. jadi pendengaran bau jadi kan ceritakan semua. Kalau pendengaran ya itu tadi dengar suara kayak dia menangis sih sama ketawa dikit doang. Kalau nampak-nampak belum lihat rasain gitu. Itu aja deh. Tadi yang tak suruh ke sana menjenengan ya nanti. Coba nanti yuk langsung kanan. Kalau saya rasanya masih hangat ya bagian belakang. Terus kalau untuk suara ada gaungan-gaungan itu, dan untuk kalau penampakan belum melihat. Ya, Lanjut aja. itu aja mas. Kalau aku rasanya tadi waktu meditasi awal kayak ketarik ke belakang, kayak mau mundur, tapi
saya tahan. Terus kalau pas tadi di sana di sama Kang Soleh, rasanya di tangan sini anget, tapi nggak ngeliat sosoknya, cuman perasaan batin saya itu tinggi ke atas gitu. Terus kalau pas dihadapin ke sini, tiba-tiba sini jadi dingin banget. Terus baunya agak-agak bau kayak busuk-busuk gimana gitu. Dan itu aja sih kan. Lanjut. Ya, kalau saya rasa pas tadi buka portal, pas di muka rasa panas, di muka panas, terus ketarik-tarik terus juga apa bagian belakang panas, sama mata nyala, udah itu. Lanjut. Ya, kalau saya belum merasakan apa-apa, belum peka, jadi belum ngerasain apa-apa sih. Lanjut. Ya kalau saya belum ngerasain apa-apa. Tadi mau masuk rumah soalnya takut, jadi belum berani buat melompat. Ya lanjut. Kalau saya ketika mudra itu nggak lama itu di tulang ekor saya itu sebenarnya panas gitu. Nah terus lama kelamaan itu ada hawa sejuk banget ya kan, terus aku tuh ngerasanya tuh kayak goyang-goyang gitu. Nah ketika di rumah Belanda itu aku coba masuk 5 menit pertama itu ya nggak sampai 5 menit sih, berapa detik gitu. Nah itu mendengar aungan kayak ya wow kayak kucing lah gitu kan. Setelah itu ngelihat di kaca, di dinding kaca itu, nah aku ngelihat diriku itu kayaknya berubah-berubah gitu. Kadang tinggi, kadang kecil, kadang tinggi, kadang kecil. Nah terus terakhir itu aku ditiup bagian belakangku gitu. Udah cukup gitu aja mungkin. Lanjut. Saya pas ke dalam, saya kan saya ke dalam hanya rasa aja ada rambut di sini geli, kayak di tangga itu kena gitu. Saya meditasi sih biasa aja. Kalau aku pas tadi pertama itu panas punggung sampai ke tulang ekor, terus badan kayak ditarik, kuat jatuh, terus bangkit lagi. Terus yang pas di rumah bawah pegang dua sosok ya, kayak menyeringai gitu, bau-bau anyir-anyir gitu deh. Terus yang pas tadi ke bawah, turun tangga ke bawah yang mau di apa kolam apa ya, ada sosok tinggi besar. Terus ke bawah kayak ada binatang gitu, ke apa jalan gitu ya, lumayan agak gede ya. Terus pas lagi ke atas kayak ada ya, sosok merah-merah gitu ya, mata merah atau apa ya, naik ke atas di belakang. Udah itu aja. Itu. Kalau saya pribadi ketika pas datang awal masuk ke sini, kemudian pas nyimpen tas di ruangan sana, nggak tahu kenapa hati itu berdebar-debar, nggak tahu ada apa segala macam. Kemudian pas meditasi di sini, badan asa agak tarik ke belakang. Kemudian ketika dipegang sama Mas Soleh, ada kayak ada gambaran apa sih, bukan ada gambaran lagi, jadi di belakang tuh kayak ada ular, nggak tahu naga, nggak tahu gimana, pokoknya bentuknya itu kayak ular segala macam. Kemudian udah beres dari meditasi yang tadi, kemudian ke rumah Belanda di sana. Sedikit pengalaman buat saya pribadi, ketika masuk saya ngelihat ke atas, nggak tahu mungkin itu halusinasi saya pribadi, nggak tahu gimana, kayak ada cewek ngelihat ke saya langsung. Ceweknya tuh rambutnya tuh panjang, cuman kayak ada warna-warna, nggak tahu warna di bajunya, nggak tahu matanya, yang jelas ada merah-merah kayak gitulah. Nah udah beres gitu, ada aroma bau busuk, kemudian sempet dibantuin sama Mbak Leni,
ada sosok tinggi gede yang dirasain tinggi. Kemudian ketika di bawah nggak tahu kenapa hati kayak yang bilang di situ ada makhluk yang lain kayak buaya lagi kayak gitu. Itu mungkin itu aja sih dari saya. Ya kalau saya di rumah Belanda itu sebelum pada menjauh itu kayak kurang terasa, begitu sudah mundur 7 langkah itu baru terasa, sangat terasa. Dia meniup, menegur, bahkan mungkin kalau tidak salah menyentuh jari. Begitu saya tengok ke atas, memang ada perempuan di situ, ada perempuan. Ya tapi mukanya itu tidak jelas. Itu aja sih. Oke, yang saya rasakan ketika proses meditasi adalah ketika portal dibuka ya, dan ada perubahan suhu, agak dingin sejuk semua dalam tubuh. Ketika melatih proses pernapasan agak panas ya, panas ke bawah, kaki agak menegang. Terus yang dialami ketika masuk ke rumah Belanda, untuk kepekaan mungkin dari suara ya, ada suara dia ranjang, lihat kaca saya nggak ngelihat, nggak ada aksi apa-apa. Tapi ketika pegang tangga rambut itu, ketika tangan coba disentuhkan ke anak tangga, telinga itu seperti ketutup gitu, seperti teng, kayak kedap suara gitu, tiba-tiba seperti itu. Mungkin itu aja. Oke. Saya untuk jelasin dulu untuk mudra. Jadi seperti ini, mudra dasar. Atau mungkin bisa seperti ini kalau sudah, ya kan? Supaya apa? Jenengan harus punya keberanian di waktu jenengan datang ke tempat sesuatu, jenengan nggak bakal bisa lari. Jiwa raga harus kuat. Oke, kita mulai dari kayak gini dulu. Filosofinya, kita mengutamakan kebaikan selalu di atas. Satu ya. Ini harus lurus, ini harus seperti alif, lurus. Karena di waktu nanti jenengan nekuk sedikit aja, nanti kan pernafasan dari perut. Ini tidak akan bisa fungsi, harus tegap seperti alif. Di Pak siapa tadi? Pak Santo tadi kan agak gini kan, karena memang sudah kebiasaan. Dan nanti diusahakan di sini. Ya ini mudra ini namanya Sokopapat. Ini kan tulang engkor, Sokopapat. Itu mudra guru. Seperti ini. Jari telunjuk ini 10 jari yang ada dalam nadi sampai nadi ke hati itu cuma jari telunjuk, tidak ada yang lain. Kenapa kita di waktu sholat harus siap? Di waktu kayak gini pasti ini semuanya pasti ada gelombang. Jenengan rasakan. Ini hurufnya 53 kalau huruf Arab. Ini angka 5, 3. Kenapa seperti ini nanti kita tunjukkan, ya kan? Filosofi ini coba jenengan kayak gini. Cuma di jari telunjuk ini, maaf semua, ya kan? Ini alif, kita gabung tulisan cuma lafal Allah. Coba ini kan ada garisnya, yang ada cuma ini. Nah ini nggak ada. Ini nanti kalau nanti jenengan berlanjut akan menunjukkan namanya jari halilintar dengan ijazah la ilaha illallah. Ini sangat dasar di waktu jenengan mau
nusuk dengan jarak jauh pengobatan pun bisa, namanya jari lingkar. Oke, langsung. Jadi pernafasannya seperti ini. Mulai 3, 7, 14, 17, 33, 41. Kalau kuat 100 nggak apa-apa. Cuma orang tertentu yang punya bisa sampai 100. Gini, kita tekan. Jangan terlalu tekan, biasa aja. Kenapa? Nah, kalau nggak kayak gini nggak bisa membentuk 53. Gini. Kenapa ini harus ditekan? Ini sebagai kunci sebenarnya. Buka tutup nanti kita terangin nanti. Ini pelan-pelan dulu. Tarik nafasnya pelan, nggak bisa, nggak bakalan bisa. Tariknya dari hidung. Setelah sampai puncak, tahan, seolah-olah 3 ketukan. 1, 2, 3. Keluarin dari mulut. Jangan sampai habis. Kalau mau habis, kayak 3 ketukan lagi. 1, 2, 3, keluarin. Jangan sampai habis lagi. Sebelum habis, tarik lagi. Tiga ketukan lagi. 1, tapi jangan diketuk ya, seolah-olah. Keluarin lagi. Kayak gitu terus. Itu lakukan. Dari pernafasan itu akan menimbulkan kalori. Simpan, keluar akan menimbulkan kalori. Dalam tubuh akan merasa panas. Itulah kundalini. Dalam tulang ekor ini nanti akan ada hembusan. Ini akan tembus angin ini. Jenengan rasakan, jenengan latih selama 3 hari 7 hari. Oke, nanti kita kupas tuntas itu siapa yang teriak-teriak itu, nanti kita kupas tuntas. Hiraukan aja. Belakangnya Dimas Mas. Nggak apa-apa kan gitu kan? Iya. Kayak gitu terus. Nah, kalau sudah sampai mantra, contoh nih, baca Sun, Amat, Aji, itu juga jangan sampai nafas. Kalau nggak kuat, keluar. Contoh, bisanya cuma Al-Fatihah atau Fatihah, pelan. Dimas ini sebelahku, jangan sampai dengar, tapi saya mendengar, paham kan? Begitu lirih, tapi saya mendengar. Dimas tidak boleh dengar. Itu dengan mantra. Contoh mantranya seperti ini. Saya kan mendengar nih, tapi sebelah nggak mendengar. Itu untuk usul. Kenapa seperti itu? Setiap mantra itu akan digunakan di waktu jenengan nanti berlatih terus menerus. Mudra ini akan jenengan baca. Ini akan mengembangkan 5 indera dan membuka mata batin dengan tersendirinya. Ini kan aku capek karena jenengan belum terbiasa. Saya punya namanya murid air di sekretariat. Namanya Mas Johan. Orangnya dulu nggak bisa duduk ini nggak bisa. Sekarang dia 30 menit kuat. Perutnya gini. Aku gemuk nggak bisa duduk, nggak, katanya bisa apa nggak bisa. Dia bisa 30 menit sekarang dia kuat. Kita harus latih. Nah, Reiki ini akan dari tulang ekor ini akan ada rasa angin ke atas. Hembusan ini semua. Nah, ini akan terjadi dulu ini. Karena pertama kali di sini.
berlanjut nanti harus bisa merasakan darah nadi mengalir. Memang sulit. Kenapa di Panji kok latihannya harus cuma duduk dulu. Bahkan Mas Roni sudah 8 tahun masih duduk. Nanti setelah duduk di sini jenengan duduknya 1 meter. Setelah 1 meter nanti 3 meter. Duduknya cuma di teras kayak gini tok dengan mata tertutup. Keseimbangannya kurang. Kalau tipu ya wis jeblok loro keselio, mungkin bisa mati. Tapi keseimbangan itu akan menjadikan kita seorang praktisi yang handal. Jangan kalau nggak percaya silakan coba. Jenengan matanya ditutup, duduk kayak gini aja 15 menit, pasti keliengan. Apalagi di atas ketinggian. Orang sidik ya jatuh. Nah kalau sudah di atas itu duduknya nggak seperti ini. Duduknya seperti ini. Di atas ini ngunci sudah nggak bisa apa-apa. Mungkin duduknya cuma di sini, separuh ini ya. Duduknya di sini. Ini nggak bisa gerak, tapi pernafasan itu akan imbang. Ini akan membawa kita. Mas Roni, kayak Mas Dimas kuat kalau kayak gini sudah 10 jam kuat dia. Ini dia nggak akan gerak. Kalau nggak percaya, di waktu jenengan kayak gini, sekali gerak, pindah haluan. Gini aja ya. 3 menit nggak kuat. Aku kasih contoh. Di waktu kita upacara, contoh lah, kita kayak gini. Ini nggak lama nggak kuat karena tumpuannya 1. Pasti kok gini nih, nggak kuat. Coba kan kayak gini. Ini akan 3 jam kuat ini. Tapi kayak gini, ini nggak kuat, tumpuannya 1. Paham kan? Nah, kenapa harus ini sokopopat harus kuat? Pernafasan. Ya nggak boleh kayak gini. Karena pernafasan di waktu di persilatan itu kunci utama. Reiki, mudra pun kunci utama. Di waktu selesai, jangan langsung pudar. Tarik nafas panjang, keluarin, relaksasi kayak tadi, pelan-pelan. Tapi jangan langsung minum ya, jangan langsung minum kayak tadi. Itu mudra. Lakukan setiap hari 30 menit, pagi, sore. Kalau di sini matahari mau terbit, jangan sampai terbit ya. Lihatin matahari. Jangan sampai nyalanya. Jangan sampai terbit. Jadi masih merah ya. Mau tertutup. Itu jenengan akan bisa lakukan selama 21 hari, ya kan? Atau 11 hari dengan lelaku yang nanti jenengan mungkin bisa pribadi atau mengambil ijazah apa, jenengan akan bisa melihat seseorang ini pantulan cahayanya. Auranya. Aura itu pembiasan dari energi kita. Contoh, di waktu saya pakai mudra yang betul, sedian Mas Dimas, terus Mas Roni dan mungkin yang lainnya Mas Bayu sudah bisa melihat aura kita. Dengan duduk kayak gini, nanti akan bisa, oh ini auranya seperti ini, seperti ini. Ini akan jelas dengan mata dohir, bukan mata batin. Itu aura, ada pembiasan energinya. Lakukan setiap hari, pagi, mau terbit dan mau terbenam. Terus yang soleh, saya mempunyai amalan tertentu. Jangan lakukan di jam 9 ke bawah, jam 9 ke atas, ya kan? Jam 9 ke atas dalam arti malam kan. Jadi jenengan jangan di rumah. Di waktu jenengan melakukan di rumah, membaca mantra, itu akan jadi misteri nanti. Wah, tiba-tiba hantu datang semua. Nah, jadi ngeri kan? Latihan di lapangan karena supaya energi reikinya alam dengan sangat terbuka. Oh, di depan rumah lah. Jam 9 atau jam 11. Lakukan. Kayak gitu. Terus menerus. Nanti bisa kontak dengan Dimas, bisa kontak dengan kita. Insya Allah kita akan tetap, kalau bisa video call nggak apa-apa. Betul nggak seperti ini? Oke. Nanti tata caranya akan kita bagi. Itu mudra dulu. Lanjut. Masalah misteri rumah ini. Tadi kan mudra kita jalan. Jalan di sana. Sebenarnya ada sosok beberapa. Karena ternyata sosok yang penghuni di sini itu memang kuburan ternyata.
kuburan sudah diangkat 4 cewek, sisanya masih tersisa kan gitu. Makanya tadi ada yang berbau pesing, ada yang berbau anyir, ya kan, suara itu satu. Karena tadi yang aku biasa ajak komunikasi namanya Siska, ya kan? Siska di bawah. Nah, sebenarnya dominan yang paling penjaga yang paling kuat itu di pintu masuk. Pintu masuk. Dan suara yang teriakan-teriakan itu sebenarnya, maaf, kita nggak boleh keras-keras, ada misteri yang dengan rumah ini. Rumah misteri. Ternyata kenapa tadi kalau ada melihat sosok pocong banyak di sana, itu pembuangan bantal mayat. Nah, suara teriakan-teriakan itu sebenarnya suara minta tolong, ada siluman yang ada di ini kan air nggak ada yang alirnya ini. Itu sebenarnya ada banaspati, makanya tidak ada yang bermain di sana, bahaya. Dan suara teriakan-teriakan itu ada yang minta tolong. Nah, kita nggak boleh terlalu. Tapi kalau mau teman-teman seandainya mau nginap di sini dengan teman-teman, saya sarankan jangan 1 orang 2 orang. Nanti sebelum pulang kita netralisir dulu semua, karena maaf tanda kutip ada sesuatu misteri di sini. Jadi penghuni rumah, kalau kita bisa bener-bener jadi nanti mungkin bisa habis ini aku tak latihan mudah sendiri, nggak apa-apa. Di sini kan kita masih sampai jam 12 di sini. Allah, coba insya Allah tetap amannya tetap aman, cuman di waktu pulang harus kita netralisir semua supaya makhluk yang usil di sini tidak ikut. Satu, harus ada penetralisiran. Nah, ini kita akan kuat mediumisasi. Contoh gini, sebenarnya kayak kita ini nggak enak, sebenarnya nggak enak. Jadi kita kan sering akhirnya kita kalau bicara terus akhirnya jadi nggak enak, karena kita akan bagi komunikasi dengan sana, dengan jenengan, dengan mas-mas semua kayak gitu. Kita dengarnya yang nggak enak-enak. Kalau nggak kuat nanti kayak Mbak Leni, wah pasti mual-mual, perutnya bulak-bulak kan gitu, pasti. Apa yang jenengan sampaikan semua di sini real, kita nggak pernah ketemu, jenengan merasakan sendiri. Saya tidak pernah menduga harus Pak kamu nanti bicara seperti ini, Mas nanti bicara seperti ini. Kira-kira nanti tadi ada yang tak gitu kan nggak? Jujur nggak ada kan? Apakah Mas Bengko ngomong ini ya, pura-pura ini ya, ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Tadi real. Inilah Panji, jangan sampai mengada-ngada, tiba-tiba jangan mengadakan penelusuran, pocong dipentung pakai kendil, jangan. Itu nanti pembodohan spiritual. Pelan, maka semuanya kita manjada wajada. Sing temu bakal ketemu. Ilmu itu gak susah, gampang. Lu susah ngeluruh duit. Duit kalau jenengan cari pasti muter terus, tapi nek ilmu pasti ketemu. Asal jenengan punya tekad dan punya kecintaan. Jangan masuk di spiritual, syaratnya satu, harus cinta dan tekad. Itu toh. Modal itu pasti. Ya kan? Tapi orang duwe modal, orang duwe tekad percuma. Pertama kali cinta dan tekad. Kalau jenengan cinta dengan spiritual, gampang. Tekadnya gampang. Kenapa saya bilang jenengan itu punya tekad dan cinta? Jenengan itu satu, akhirnya meninggalkan keluarga ini. Waktu besok Senin masih kerja, seharusnya liburan bla bla bla, di sini jenengan pasti ongkos juga, mau tidak mau gitu. Nah, jenengan itu sudah punya tekad, punya cinta dengan spiritual. Kalau jenengan nanti masuk di Panji, insya Allah kita akan bimbing pelan-pelan, tidak bisa otodidak. Contoh jenengan, Kang aku mau instan harga sekian kan gitu, saya bukannya tidak bisa, tapi saya sarankan jangan, karena itu 40 hari akan hilang. Banyak anggota Panji
untuk ngetes rambutnya nggak bisa dipotong sampai dikepluin batu sekian kalau nggak salah. Itu punya Mas Dimas, namanya Mas Aslori. Segini itu batunya. Bruk. Katanya 40 hari yang biat orang top. Tak telepon, udah kamu ke base camp Semarang sekarang. Itu baru 3 hari, saksinya Mas Roni ini. Tak suruh kamu ambil gunting yang nggak mempan aja, tak suruh potong-potong. Katanya nggak 40 hari nggak benar. Itu pembiatan itu jangan. Karena kita kekuatannya cuma di maksimal 40 hari. Nah, yang paling enak ya wis to, lelaku tirakat dhewe merasakan diri pelan-pelan. Mas Kang Soleh aku belum bisa merasakan kan gitu. Portal tadi yang dibuka Mas Dimas itu penambahan power jenengan supaya jenengan agak peka kan gitu. Nah, dimensi kalau dibuka itu sangat berbahaya. Memang bahasanya Mas Dimas pembukaan dimensi, tapi sebenarnya penambahan power pada jenengan dengan mantra-mantra tadi. Supaya jenengan lebih peka. Nah, meditasi jenengan di waktu jenengan sudah betul cepat nanti. Dengan mantranya jenengan silahkan, dengan mantra yang jenengan contoh. Kang aku dari perisai hati, aku dari PSHT dari mana? Pakai mantra itu, kamu pakai baca doa itu silahkan. Tidak harus dengan kita, tapi tak jangan meminta amalan dari kita, silahkan. Nanti kita akan kasih. Tapi riadah di Panji tidak mudah, lama. Kunci yang terakhir sebelum kita melakukan sketsa dan mediumisasi penelusuran ini harus balance. Jiwa, raga harus kuat. Kenapa harus ini? Jadi kan amalannya segudang nih, tapi jiwanya nggak kuat, stres jenengan. Tapi jiwa nggak kuat, jiwanya kuat, tapi amalannya tidak seimbang, nggak bakalan bisa. 12:30 jenengan mandi. 12:30 kayak gini tadi, jenengan mandi keramas. Tapi jangan pakai sabun. Itu memperkuat jiwa, memperkuat spiritual, awet muda. Satu itu. Penyakit insya Allah tidak bisa masuk. Kuncinya di 12:30, 1:30, jam 2 ya. Mandi ya, mandi keramas, tapi nggak usah pakai sabun, kan? Nggak boleh pakai sampo. Basah tok, nggak usah. Keramasin semua. Kayak gitu kalau bisa. Kalau keluarga jenengan kemungkinan ada penyakit yang itu, suruh duduk di situ dimandiin 12:30 dan di sini dikucur yang agak menggigil. Habis itu selesai. Tapi di waktu pelatihan kayak gini nggak usah sampai menggigil. Jiwanya jenengan harus kuat. Kalau jiwanya jenengan nggak kuat, jenengan masuk di spiritual gampang kena serang. Dikasih amalan harus balance. Ini kunci yang sangat rahasia. Tapi kenapa aku latihan beberapa tahun kok nggak kuat ya jiwa saya? Karena jiwanya nggak kuat. Contoh, ini gelas, aku kasih panas, ini akan meledak, pecah nggak kira-kira? Tapi ini gelasnya kuat, kandel, kasih panas kayak apapun, karena ini nanti yang kita terima itu pasti energi panas, ya kan? Tubuh kita harus kuat, kalau nggak kuat stres kita nanti. Surat tadi putus, mah lah sakit, jantung nggak kuat karena itu ada. Jiwa dan raga harus kuat. Kita harus kuat nih. Kalau nggak percaya silahkan tanya Mas Dimas, Mas Roni, Sis Dian, Mas Bayu yang sudah saya latih tahunan. Setiap 12:30 kalau pasti dia mandi. Tapi nggak pakai sabun. 12:30 mandi. Kita tahapannya masih banyak yang harus saya uraikan di sini karena juga capek juga ya. Mulut ini untuk ngobrol terus karena harus berbagi. Kang aku pengen rogo sukmo nanti kita akan buktikan dengan real, bukan cuma katanya kan gitu aja. Oh untuk ini nanti pelan-pelan nih, jadi pelan-pelan jangan sampai terburu-buru. Yang penting manjada wajada, jauh-jauh nggak apa-apa. Setelah 3 hari di sana atau seminggu, banyak santri riadoh yang datang ke sekretariat Panji Pusat untuk belajar seperti itu. Katanya, aku udah belajar 10 tahun, 15 tahun nggak ada fungsinya, silakan datang. Pasti ada tekad, ada cintaan, pasti. Kalau masalah biaya itu pasti, tapi di Panji silahkan, kan? Untuk membeli syarat pasti ada syarat.
potong ayam pasti ada. Itu dimanapun. Pak ayam menjenengan makan sendiri. Tapi ada syarat-syarat tertentu nanti yang harus bisa nggak bisa. Gitu. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tapi untuk bulanan tidak ada yang bayar, gratis. Mau menjenengan mau di sana seminggu latihan gratis. Mau 1 bulan silakan gratis. Mau 1 tahun silakan gratis. Tapi tetap bantu Kang Soleh nyapu. Nah, gitu. Monggo silakan. Tapi di sana tenang, ada sisidian yang pandai-pandai nyuci piring. Gitu ya. Jadi silakan nanti yang mau mediumisasi latihan selanjutnya untuk kupas tuntas harus ada mediumisasi, karena kita di YouTube kan harus ada mediumisasi dan harus ada sketsa. Untuk apa? Nanti kita akan share di grup ya, lihat di YouTube aja untuk mudrahnya penjelasan. Kita kupas tuntas kok. Kita kupas tuntas. Kang Soleh tidak pelit-pelit untuk share keilmuan. Kang aku pengen hizib ini silahkan, ayo. Untuk seperti ini bisa dibuktikan, insya Allah bisa dibuktikan semua. Tadi Mas Roni juga, oh Kang aku buatin, karena kerja aku ki gawat, aku buatin, saya punya rajah lulang itu banyak, yang dari Alas Purwo, saya sama Sisidian, masih banyak di sana. Tadi banyak yang Mas Christian tadi, tanya sama Mas Roni, kok tiba-tiba seperti ini dia mempunyai, itu riadahnya lama. Kalau saya sudah senang sama teman-teman, silakan. Nah kalau kita jual dengan oh itu 5 juta 10 juta pasti laku. Tapi nak kalau siapa yang mau suka udahlah bayar sak mampumu gitu aja. Itu nanti ada. Kayak gitu. Nanti siapa yang mau mediumisasi silakan. Mbak Leni monggo, Mas siapa Mas Baik monggo, Mas Roni monggo, siapapun di sini silahkan. Ya kan, untuk melihat bagaimana nanti Mas Dimas yang akan memimpin, karena tadi yang Mas Dimas sebenarnya saya di sini untuk menambahin aja, karena saya di sini tamu. Percaya bilang Dimas itu sudah lama tak latih, mumpuni dia. Saya cuman pesan kepada teman-teman yang ada di saya, ucapkan banyak terima kasih bisa membentuk Panji. Oh filosofi Panji sudah di-share, logo Panji sudah salam ras, membangun kecerdasan itu harus dibangun, kecerdasan spiritual harus dibangun. Kata sama si Mas, nanti seandainya ada tempat, oh yuk wis yuk mendatangkan Kang Soleh dan Sisidian dan Mas Roni, jangan cari tempat yang lebih fenomenal. Dan wah nak kayak gini, walaupun entah memang sebenarnya juga angker, tapi kurang tantangan. Jadi lebih cari yang fenomenal. Di waktu kalian sendiri mau jelajah sendiri, tapi tolong kita dikasih tahu, karena insya Allah kita akan backup dari pusat. Jadi jangan melakukan jelajah sendiri tiba-tiba tanpa ada koordinasi dengan pusat. Nanti biasanya Mas Dimas tahu aturannya, Kang ini mau jelajah ya nggak apa-apa, berapa hari harus kita tahu, karena kita tetap puasa. Jadi sebelum jelajah ini kita ini sudah riadah dulu, supaya selamat bagaimana, supaya tidak ada gangguan bagaimana, supaya menembus kayak bagaimana kayak gitu. Nah nanti seandainya ada request tempat yang paling angker, ayo kita jelajah. Wah rak marem mendatangkan Kang Soleh sama Sisidian bisa dirembuk gampang itu. Kayak gitu dulu ya. Siapa yang mau mediumisasi, nak mediumisasi kita mundur. Yuk kita sketsa. Nanti saya mungkin bisa bantu sketsa sedikit juga. Siapa yang teriak-teriak di sana? Iya itu Pak. Oke, yuk. Mas Faik bisa? Mas Faik ini dipok juga ya. Yuk, Mas Faik dulu nggak apa-apa.